Aku minta maaf banget, Vin. Aku nggak bermaksud untuk menyeret kamu di dalam masalah aku. Aku juga nggak tahu kalau akan jadi seperti ini, Vin. And aku malu. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Harus ngomong apa ke kamu. Aku ngerti banget. And you know what? Udah terlanjur juga. Aku udah bantuin kamu kan. Pokoknya kamu tenang aja. Aku akan bantu kamu sampai kamu menang di persidangan. Oke? Walaupun Saka itu punya bukti yang secara licik dia dapat, tapi aku yakin kamu bisa menang. Ya kamu bener, Vin. Apa yang Mas Saka lakuin itu benar-benar licik. Dan aku nggak nyangka kalau Mas Saka bakal ngelakuin hal itu. Pokoknya kamu tenang aja ya. Aku akan dampingin kamu terus sampai kamu menang di pengadilan dan semua masalah kamu ini selesai. I'll be there for you. Thank you, Vin. Thank you, minum. Iya. Permisi, Non. Mau pulang sekarang? Ya. Ya udah, Vin. Aku balik ya. Iya, aku juga mau balik sih. Oke. Bye, Vin. Bye, Vin. Take care. Iya, Pedro. Iya, Mas. Hati-hati ya. Mari, Mas. Mari. Iya. Enak, Vin. Lo mau ngapain di sini? Lo yang ngapain di sini? Lo bilang gue nggak punya bukti kalau lo ngedeketin istri gue. Sekarang gue punya bukti tuh. Emang lo masih suka ngedeketin istri gue? Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta. Tak mau ada yang terluka. Sil? Kenapa lo? Persidangan perceraiannya Pak Saka sama Bu Arin hari ini nggak berjalan dengan lancar. Gue nggak tahu kenapa ya. Pak Saka ngelakuin apa lagi ya? Sampai bikin persidangan perceraian mereka itu nggak lancar. Ya mungkin aja Saka emang rencanain sesuatu. Memang, ya dia melakukan hal licik aja. Makanya sampai-sampai sidang hari itu jadi nggak lancar kan? Ya lo tau sendiri lah Saka itu kayak apa. Gue tuh nggak habis pikir sama Pak Saka. Kok bisa ya dia setega itu sama Bu Arin? Apa dia nggak kasihan apa? Bikin Bu Arin tuh hidupnya ribet gitu. Pengen banget gue sekali-sekali nonjok tuh mukanya Pak Saka. Lo kenapa ketawa deh, Cok? Ya ada sih. Lo itu lucu banget ya. Lo itu paling totalitas tau nggak kalau lagi ngedukung seseorang. Apalagi lo ngedukung Ariana. Cok, denger ya. Kesetiaan buat gue itu nomor 1. Ya deh. Oh ya, lo abis ini mau kemana? Nggak kemana-mana sih, kenapa emang? Mau
makan nggak? Makan apa? Ada deh, ntar juga lu pasti tahu kok. Yuk. Gak usah sok surprise-surprisean lu sama gue. Loh, kamu mau kemana? Harusnya aku yang nanya sama kamu. Ngapain kamu kesini? Ya saya kesini mau jemput kamu. Jemput. Dari tadi kemana aja? Saya teleponin nggak kamu angkat. Lagi makan sama Dinda. Lagi sibuk sama Dinda. Kan? Bener kan dugaan aku? Nggak bisa jawab kan kamu sekarang? Iya, saya habis makan sama Dinda. Tapi saya nggak makan berdua kok. Ada ibu saya juga. Dan tadi saya makan karena diajak sama ibu saya. Kita habis kelar meeting. Emang feeling saya tuh nggak pernah salah, Dante. Dia itu ngedeketin kamu karena dia suka sama kamu. Bukan cuma sebatas teman. Dan harusnya kamu itu peka dong sama yang kayak gini. Kok bisa Dinda kamu deketin sama ibu kamu? Hah? Yang jelas-jelas pacar kamu sendiri aja belum dapet restu loh Dante dari ibu kamu. Halo, udah kita jangan ribut di sini ya. Dia anak dilihatin banyak. Gak apa-apa, biarin aja. Emang bener kan ini? Udah. Sekarang saya antar kamu. Kita lanjutin ngobrolnya di mobil, ya? Apalagi yang mau dijelasin? Udah semuanya udah jelas, Dante. Udah nggak perlu ngejelasin apapun. Saya bisa jelasin semuanya. Oke? Ikut saya ya. Ayo, ayo dong. Sak, kalau lo masih berharap untuk dapetin Ariana lagi, mendingan lo stop. Udah nggak mungkin. Gue tahu Ariana. Dia wanita yang tegas, kuat, teguh sama pendiriannya. Dan kalau lo bilang, gue punya rencana untuk ngerebut Ariana. Emang kalau bener, kenapa? Kalau bener gue mau ngerebut Ariana, kenapa? Nggak usah mimpi tuh. Nggak usah mimpi. Lo nggak akan pernah ngedapetin Ariana. Sak, gue udah capek. Gue udah capek berantem sama lo. Mendingan gue habisin energi gue untuk bantuin Ariana di persidangan biar dia menang sama lo. Ini kita ngapain sih kesini? Ini bisa dilepas aja nggak sih, Dante? Mau ngapain? Saya mau bicara sama kamu tanpa emosi. Oke? Oke, ngomong aja. Kemarin Dinda hubungin saya karena dia butuh pertolongan saya. Dinda itu lagi ada masalah. Dan masalahnya cukup besar. Jadi dia butuh teman untuk cerita. Jadi kamu dengerin dia curhat, gitu? Iya. Itu semua saya minta ke Dinda. Karena saya tahu, Sar, Dinda itu lagi ada masalah yang cukup berat. Dia lagi ada masalah sama suaminya. Dan karena saya udah nganggap Dinda sebagai saudara perempuan saya,
Jadi saya nggak akan biarin dia ngadepin masalahnya sendiri. Wow. Jadi Dinda curhat sama kamu masalah dia sama suaminya? Iya. Ya. Terus kamu berkedok sebagai penyelamat di kehidupannya Dinda? Gitu? Ini kita tuh mau kemana sih, Cok? Udah, ikut aja deh. Ntar lu juga pasti tahu kok. Oh, kalau ngomong kayak gitu tuh gue takut deh. Lu gak macem-macemin gue kan? Biar lo nggak kedinginan. So sweet banget sih lo, Cok. Muka galak kayak lo ternyata bisa romantis juga. Baru tahu kalau gue romantis. Ya terus nih kita mau kemana? Lapar tau. Udah, diam aja ya. Sekarang ikutin gue, oke? Ya ikutin kemana lagi tuh ngapain? Udah. Ini kenapa lo tutup mata segala sih? Romantis kayak gini. Ya, suka nggak? Suka nggak ya? Suka sih. Gue udah lama nggak diromantisin sama cowok. Gue happy kok ngelakuin ini. Karena gue ngelakuin ini semua buat lo. Kamu dengerin saya ya, Dante. Awalnya memang curhat. Ketika Dinda nyaman sama kamu jadi kasihan sama Dinda.
Terus aku gimana? Hah? Kembali lagi seperti masa lalu aku? Aku udah bilang sama kamu dari awal aku nggak suka sama Dinda. Tapi kamu masih bersikap baik sama Dinda. Aku nggak nyalahin sih kamu bersikap baik sama Dinda, enggak. Tapi maksud aku tuh, kamu jangan berlebihan. Cukup ya, Sal. Sudah cukup kesabaran saya ngadepin sifat kekanak-kanakan kamu seperti ini. Cemburu kamu ini nggak jelas, tau nggak? Kamu sadar nggak sih? Rasa cemburu kamu yang berlebihan seperti ini yang membuat hubungan kita menjadi masalah seperti sekarang. Dinda nih, yang buat kamu nyalahin aku sekarang Dinda. Saya itu nggak nyalain kamu. Saya cuma mau kamu bersikap dewasa, Sel. Itu aja. Yang capek di hubungan ini bukan cuma kamu, Dante, tapi saya juga capek. Sel. Selin. Akhirnya makan juga, gue lapar. Enak nggak? Belum gue cobain. Canda. Sel. Cok. Itu kayaknya mereka lagi berantem deh sekarang sama Dante. Gara-gara gue kasih tahu video Dante sama Dinda. Selin. Lo tuh ya, suka banget bikin keributan. Ya suka cari keributan bukan cuma gue, lo juga. Kita kan sama. Iya juga sih. Kan? Tom, kenapa sih? Gue masih kepikiran soal Saka, Bon. Gue masih nggak percaya kalau Saka ngelakuin itu ke Ariana. Ngapain sih kamu? Masih aja mikirin Mas Saka. Nggak penting tau nggak, Tom? Baru sadar kan sekarang kalian kalau Mas Saka tuh liciknya kayak gitu. Kok kamu masih marah-marah sih sama kita? Kita juga kesel Gin sama Saka. Bukan cuman kamu yang kesel atau Ariana. Ini daripada kamu marah-marah kayak gini, mending kita cari ide. Emang lo punya ide? Ide apa? Mending sekarang kamu bilang sama Ariana, sama Selin, kita mau bikin acara apa kayak gitu. Siapa tahu bisa mengurangi rasa sedih mereka, ya kan? Ya bener juga sih. Atau nanti aku bikin aja kali ya kayak acara kecil-kecilan gitu di sini. Terus adain game lagi, gimana? Nah, bener banget itu. Ya minimal kalau Ariana di sini ngumpul sama teman-temannya, sama kita, dia bisa nggak stres banget, ya nggak? Ya. Hai, Rin. Hai, Din. Ya ampun, udah lama banget nggak ketemu. Iya, parah. Kamu jogging juga? Iya, kamu juga ya? Biar seger. Kita udah lama banget ya nggak cerita-cerita. Gimana hari-hari kamu belakangan ini? Wah, aku lagi pusing banget sih jujur. Ngurusin sidang perceraian aku. Kacau. Kacau? Kacau gimana? Mas Saka udah nggak kontrol dia. Dia tetap kekeh. Dia mengusahakan gimana pun caranya supaya kita nggak bisa. Emang udah nggak ada kesempatan lagi ya, Rin, buat Saka?
Jadi gue tuh mau ngadain acara kecil-kecilan gitu di Cafe Jamais. Kalau lo sempet, lo datang sini ya, Rin. Oh ya udah, oke. Ntar gue kesana deh. Oke, gue tunggu ya. Oke, bye Yun. Bisa. Tadi Yuna nelpon katanya ada acara kecil-kecilan gitu di Cafe Jamais. Kalau kamu lagi free, kamu lagi bisa, kamu datang ya. Wait, coba aku cek dulu ya. Aku sih shift kerja terakhir sekitar jam 2 ya. Nanti aku ke Jamais deh. Oke, kalau gitu nanti kita ketemu di sana ya. Ya, aku mau lanjut jogging. Oke. Bye. Bye. Ya udah Mas Gavin buruan berangkat. Katanya kan ada meeting pagi ini. Iya sayang, aku emang ada meeting sih. Jadi aku jalan ya. Ya. Bye. Baik. Hati-hati di rumah, jangan capek-capek. Ya sayang. Rin. Hai. Hai Mbak. Hai Mbak Riri. Olahraga ya? Iya. Rin, gimana kabar kamu setelah persidangan kemarin? Akunya baik-baik aja Mbak. Aku malah gak enak sama Mbak Riri karena aku jadi bawa-bawa Galvin ke masalah aku. Aku harap Mbak Riri gak marah sih sama aku. Enggak, Korin, enggak sama sekali. Justru aku mikirnya ini akal-akalannya Saka aja. Ya, menurut aku kayaknya dia nggak akan segampang itu sih ngelepas kamu. Atau mungkin ini pertanda kamu kasih kesempatan kedua buat Saka. Kayaknya nggak mungkin sih Mbak. Kesempatan buat Mas Saka udah habis. Udah nggak ada lagi. Kalau kayak gini, gimana caranya aku bantuin Saka rujuk sama Ariana? Aku harus cari cara lain buat nyatuin mereka lagi. Permisi. Saka. Keluar kamu. Saka. Pak, Mbak, ini ada apa ya? Datang-datang tiba-tiba teriak-teriak di depan rumah orang, nggak sopan ya Pak? Di mana Saka? Saka di mana? Bapak sebenarnya ada apa nyariin Mas Saka? Saya tahu Saka ada di dalam ya. Suruh keluar dia sekarang. Saka, keluar kamu Saka. Ya sebentar dulu, tolong jelasin ini ada apa sebenarnya? Saka punya utang dalam jumlah yang besar. Dia janji dari bulan yang lalu dia akan bayar, tapi sampai sekarang dia belum bayar juga. Gimana dia? Oke Pak, sebentar. Ini nanti semua tetangga pada ngeliatin saya Pak, karena masakannya udah nggak tinggal di sini lagi. Kalau Bapak mau, saya bisa kasih tahu alamatnya di mana. Oke. Mana alamatnya? Ya udah mana sini. Nih. Oke. Terima kasih alamatnya ya. Ya lain kali jangan teriak-teriak Pak. Permisi. Mami kok bener-bener gak habis pikir ya, Pi. Kok si Saka itu tega banget sama anak kita. Kok si Saka itu bisa sejahat itu sama Arin ya, Pi. Mami kurang galak gimana coba Pi sama dia. Bener-bener Mami nggak bisa terima, Pi. Arin diperlakukan sama dia itu seperti itu, Pi. Bisa, Mami nggak bisa diem aja, Pi. Kayaknya Mami harus datangin dia lagi. Terus Mami akan pukulin dia bisa sampai Mami puas banget.
Jahat sekali dia, Pi. Nih, kalau papi berpikir nggak ada gunanya juga Mami harus memukuli Saka. Nggak perlu itu. Mami yakin tangan Tuhan itu lebih tepat untuk memberikan hukuman pada Saka. Atau itu disebutnya karma nanti. Nggak ada gunanya kan Mami harus mengotori tangan Mami sendiri. Udah mendingan sekarang gini aja. Mami duduk di sini sama papi. Kita tenang, kita sabar di sini. Karena kalau Mami terus mengikuti emosi Mami, malah papi yang takut. Darah tinggi Mami naik. Nanti Mami sakit, sayang. Ayo, Mami sabar, tenang, sayang. Permisi. Ada apa ya, Pak? Anda yang bernama Saka Adrian. Ya? Anda harus segera melunasi hutang-hutang yang udah Anda janjikan. Utang-utang? Saya nggak ngerasa saya punya utang. Anda punya hutang sama perusahaan tempat saya bekerja. Sebesar 10 M. Sebentar ya, Pak. Saya nggak ngerasa punya hutang, apalagi sebanyak 10 M. Mungkin Bapak salah orang. Saya itu datang ke sini bukan mau diajak kompromi. Tapi saya mau menagih hutang yang udah Anda pinjam. Ya, saya nggak ngerasa ngutang, Pak. Anda tidak percaya? Saya ada buktinya. Nih. Nah, nih. Ini data-data ada kan? Baca. Benar, Pak. Ini data saya. Tapi saya sama sekali nggak ngerasa saya pernah ngutang. Berarti ini penipuan namanya? Penipuan dari mana? Anda jangan sembarangan menuduh saya penipu ya. Ya, terus kalau saya ditipu gimana, Pak? Saya harus bayar gitu. Kan bukan saya yang berutang. Saya nggak mau tahu ya. Anda mau jadi korban atau bukan? Penjanjangan kalian yang mau nipu saya. Iya. Perusahaan saya itu sudah memberikan uang mengatasnamakan Anda, Saka Adrian. Kalian berdua datang ke sini mengatasnamakan Saka Ardian berhutang 10 M dan kalian berusaha membohongi saya. Anda boleh cek nama perusahaan kami. Dan nama Anda itu sudah terregistrasi secara sistem. Jadi Anda jangan main-main sama saya ya. Kalau Anda seperti ini, saya akan seret Anda ke kantor polisi. Gimana sih?
Lama banget deh. Takut telat nanti ke kantornya. Hai, Sin. Hai, Pak. Kamu pergi ke kantor ya? Bareng sama saya? Iya, Pak. Tapi kalau bareng sama Bapak, saya nggak mau. Kenapa sih masih jutek gitu? Kamu masih marah sama saya? Saya nggak marah sama Bapak. Saya maafin Bapak bukan berarti saya bisa deket lagi sama Bapak. Dan saya punya hak untuk itu. Tolong jangan ganggu saya, Pak. Sir. Tunggu dong. Lepasin, Pak, tolong. Bicara sama saya sebentar aja. Saya mau memperbaiki hubungan. Saya nggak mau, Pak. Tolong Sir. lepasin. Lepasin nggak tangan lo? Saya nggak ada urusannya sama polisi. Dan saya nggak ada urusan sama kalian berdua karena saya nggak pernah berhutang. Jadi sekarang pergi dari rumah saya. Oke. Kita selesaikan secara jalur hukum. Ayo ikut saya ke kantor polisi. Saya nggak mau. Saya nggak pernah berhutang, Pak. Udah, kita ajar aja. Tahan. Oke, kalau memang Anda belum bisa melunasinya sekarang, saya bisa berikan tenggang waktu. Tapi kalau sampai saya datang ke sini, Anda belum bisa memberikan uang itu. Jangan salahkan saya kalau saya pakai cara kekerasan. Saya bisa bikin cacat Anda seumur hidup. Ingat itu. miliar. 10 miliar. Lo mau lo apa sih? Hah? Lo bisa nggak usah gangguin Sisil? Kalau dianya nggak mau sama lo ya udah. Anda nggak usah ikut campur urusan saya. Saya hanya mau memperbaiki hubungan saya sama Sisil. Alah, basi tuh nggak alasan lo. Lo pikir gue nggak tahu ya, Dante? Lo cuma mau Sisil jadi cewek cadangan lo kan? Kalau Selin lagi ninggalin lo berharap bisa dapat cewek lain. Udah deh, mendingan lo urusin tuh cewek lo si Selin. Sama si dokter gebetan baru lo. Hasil, kita balik. Lo nggak usah peduliin cowok playboy cap kadal kayak dia. Coki kok bisa tahu soal Dinda ya? Bias. Bi. Ya, Non? Bi. Arin mau nitip pesan sama Bibi. Iya. Nanti kalau ada orang yang aneh-aneh datang, nagihin hutangnya Mas Saka, langsung kasih alamat rumahnya Dita aja. Oh iya, Non. Tadi soalnya ada orang datang nagihin hutang, takutnya balik lagi. Pokoknya kita jangan sampai kena masalah gara-gara Mas Saka. Iya, Non. Baik. Ya udah. Arin berangkat ya. Hati-hati ya, Non. Ya, Bi. Duh. Suamiku? Suamiku itu siapa sih yang datang tadi? Penagih utang. Penagih utang?
Iya, aku tuh nggak tahu dia datang dari mana, dia dari perusahaan apa. Tapi yang jelas katanya, aku berhutang 10 M katanya. Kok bisa sih? Emang kamu utang buat apa sih? Itu dia aku nggak tahu, aku pusing banget nih, Dit. Kayaknya ada seseorang yang pakai nama aku buat berhutang itu duit 10 M. Suamiku keterlaluan banget sih. Siapa sih orangnya? Kok bisa-bisanya dia ngelakuin itu sama kamu? Mana urusan sidang aku sama Dana belum beres. Sekarang aku harus bayarin utang yang aku aja nggak tahu uang itu sama siapa. Aku tahu nih. Ini bisa jadi semua ini ulah Ariana. Siapa tahu dia sebel sama kamu, kesel sama kamu, terus dia mau balas kamu dengan cara ini. Bisa aja kan? Ya? Enggak. Jaga mulut kamu. Ariana nggak licik kayak gitu, deh. Nggak licik dia. Kenapa banyak banget sih cobaan buat aku? Soalnya karma aku nyakitin Ariana itu nyata. Dan datangnya bergantian buat ngehukum aku. Maafin aku, Rin. Maafin aku, Rin. Gue bete banget lagi. Kenapa sih kok bisa ketemu sama Danta? Bikin bete aja pagi-pagi. Ya, asal lo kuat, nutup hati lo buat si Dante, gue rasa dia juga akan mundur dengan sendirinya kok. Makasih ya, Cok. Lo udah bantuin gue tadi. Kalau nggak ada lo sih, gue yakin bakalan panjang tuh. Tuh aja ada lo. Gue nggak suka aja liat si Dante kayak gitu. Kan gue tonjok aja itu rasanya tuh anak. Sekali lagi dia kayak gitu sama lo, Sil. Gue ajar kalau bisa-bisa. Dan aja. Lo gak suka Dante memperlakukan gue kayak gitu atau lo cemburu sama Dante? Ih, apaan sih? Lo ngomongnya kayak gitu sih? Ngapain juga gue cemburu? Bercanda kali, Cok. Serius banget tuh pagi-pagi. Tapi beneran, Cok. Makasih ya. Lo akhir-akhir ini selalu ada buat gue. Ya, sama-sama. Oh, jadi nanti meeting, Pak? Iya, apa aja ya? Oke. Hai, Cing Wiryo. Ya ampun. Kok di sini? Iya, Jeng. Saya kebetulan mau memantau proyek yang sedang dipegang sama Dante dan Galvin. Oh. Saya juga ada meeting hari ini. Tapi tentunya saya juga pengen ketemu sama Jeng juga sih. Ah ya, Jeng. Jeng itu kalau saya perhatikan dari dulu itu udah keren loh ya. Masa sih? Dan sekarang lebih keren lagi loh. Ih, bisa aja sih Jeng ini. Jeng itu harusnya jadi panutan untuk semua para wanita yang berkarir, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Anjani. Penjilat banget sih kamu. Bisa aja, Jeng. Jeng ini kan jarang-jarang kesini ya. Saya tuh mau kasih lihat ruangan saya, biar nanti Jeng kalau kesini tuh bebas nemenin saya. Gimana? Yuk. Boleh, yuk. Pak, sini dulu. Iya. Ini seneng banget deh, yuk.
Thank you. Makasih ya udah nganterin gue. Sama-sama. Semangat ya kerjanya. Ingat, jangan bete-bete lagi. Lo juga ya. Lagi? Ya. Thank you ya. Ya. Hati ya, Cok. Sel? Saya lihat-lihat sekarang kamu sering bareng sama Coki ya? Diantar jemput, terus makan siang juga sering bareng. Kalian berdua pacaran? Enggak. Sisil sama Coki tuh nggak pacaran kok, Bu. Kita karena tinggalnya tuh satu apartemen, jadi sering bareng gitu, biar lebih hemat aja. Oke, syukur kalau enggak. Saya sih berharap kamu jangan sampai punya hubungan yang serius sama cowok kayak Coki. Saya nggak mau kamu disakitin. Kamu udah kayak adik buat saya. Dan saya nggak mau kamu berakhir sama cowok yang salah. Sisil terharu deh jadinya, Bu. Ibu ternyata care juga ya sama Sisil. Iya, walaupun kadang-kadang emang sedikit posesif, tapi emang karena care aja sih. Makasih ya, Bu, atas perhatiannya. Pokoknya Sisil bakal ingat terus kok nasihatin. Oke, yuk masuk yuk. Suamiku tunggu. Kamu mau kemana sih? Aku mau nemuin Bona sama Tommy. Kamu gimana sih? Istri kamu tuh lagi hamil, kamu kelayapan mulu. Kamunya juga sekarang sehat-sehat aja kan, Dit? Nggak kenapa-napa kan? Lagi apa salahnya sih aku ketemu sama Bona sama Tommy? Kok pusing juga kalau di rumah terus? Sama kamu jadi kasihan sama Dinda. Terus aku gimana? Harus mengalami hal yang sama lagi seperti masa lalu aku. Cukup ya, Sam. Sudah cukup kesabaran saya ngadepin sifat kekanak-kanakan kamu seperti ini. Dinda nih, yang buat kamu nyalahin aku sekarang Dinda. Kamu sadar nggak sih? Rasa cemburu kamu yang berlebihan seperti ini, yang membuat hubungan kita menjadi masalah seperti sekarang. Jadi bingung gue harus bersikap sama Dante. Gue harus percaya atau nantinya malah nyesel kalau udah terlanjur percaya sama Dante. Sal, meeting sama klien yang kemarin itu. Sal. Hai. Hai, Rin. Kenapa? Enggak apa-apa. Nggak ada masalah apa-apa. Yakin nggak ada masalah? Namanya juga hidup. Pasti ada masalah. Oke. Ayo cerita sama gue. Mungkin gue punya solusi buat lo. Atau cuman sekedar butuh didengerin aja juga nggak apa-apa, Sal. Gue nggak butuh itu sih, Rin. Thanks. Hai, Dina apa kabar? Sehat? Masih santai ya lo ya kesini. Kayak nggak ada beban lo kesana kemari.
Mau ngapain lo kesini? Mau ketemu Tommy sama Bona. Mas, ini kafe, tempat makan, bukan tempat mengeluh nasib. Ya tapi mau pesan makan juga. Boleh? Yaudah tunggu. Nih, cepetan mau pesan apa? Nasi goreng yuk, sama es teh manis. Ini ada apa sih? Iya, kenapa? Nih, kalian urus teman kalian. Katanya mau pesen makanan. Habis itu suruh dia balik. Lo mau ngapain kesini, Sar? Gue tahu lo kesini bukan mau buat makan. Ya, gue mau ngobrol sama kalian berdua, boleh kan? Sal, gue tuh berharap banget kita masih bisa kayak dulu. Gue berharap kita masih bisa temenan, saling cerita satu sama lain kayak dulu. Gue belum menutup hati gue juga belum menutup diri gue buat lo. Gue masih berharap kita bisa jadi bestie kayak dulu lagi. Jadi kalau ada apa-apa cerita aja, Sal. Semua orang bisa berubah, Rin. Nggak bisa selalu sama kayak dulu. Kita udah tahu apa yang lo lakuin di persidangan. Star, jujur ya, sebagai sahabat lo kita tuh kecewa sama apa yang lo lakuin kemarin di persidangan. Lo bisa-bisanya kayak gitu. Gini ya Bon, Tom. Gue ngelakuin itu bukan karena gue jahat sama Ariana. Tapi emang kayaknya gue harus ngelakuin itu. Gue kan ngelakuin itu supaya gue buat ngulur waktu gue berpisah sama Ariana. Siapa tahu di waktu ini, 2 minggu ini, gue bisa balik lagi sama Ariana. Gue bisa ademin lagi hatinya Ariana. Kalau gue jadi lo, Sak, gue pasti udah nyerah. Dan gue pasti bakal ikhlasin keputusan Ariana. Lo sadar nggak? Apa yang udah lo lakuin itu nyakitin hati Ariana, Sa. Gue setuju sama kata Tommy. Ya kalau memang nggak bisa lagi, gak usah dipaksain, mundur aja, Sa. Bukan ini sih sebenarnya yang gue harapin dengan ngobrol sama kalian berdua. Kok kalian malah bikin gue tambah ngedown ya? Kalau bukan kalian yang semangatin gue, siapa lagi? Siapa? Nggak ada. Selama ini gue dukung tentang kebaikan lo sama Ariana. Cuman apa yang lo lakuin di persidangan kemarin, itu nggak bisa, Sak. Iya, sorry. Tapi bener deh, Tom. Ini semua emang harus gue lakuin supaya gue nggak bisa sama Ariana. Gue nggak bisa, Tom. Kayon. Mona, Tommy, kalau teman kalian masih belum pesen juga, tinggalin aja. Kalian lanjut kerja. Sa, kita lanjut kerja dulu ya. Ini kalau dibiarin, Juno bisa ngamuk, Sa. Paham. Kalau lo ada waktu senggang, lo datang aja ke kontrakan kita. Biar kita bisa ngobrol lebih tenang. Ya kalian nggak usah mikir gue jahat sama Ariana, please. Cinta kok sama Ariana.
Nanti deh, gue datang ke tempat kalian, gue ceritain semuanya. Ya, oke. Sorry kalau bikin lu berdua diomelin sama Yuta. Nggak apa-apa. Thank you. Sorry ya. Ini Tom. Boleh. Tom. Iya. Oke. Proyek ini pasti bisa lebih sukses kalau dipegang oleh anak-anak muda seperti kalian. Semoga kerjasama kita ini bisa terus berjalan lancar. Walaupun saya tahu antara perusahaan Kusuma dengan perusahaan Wijaya selalu jadi rival. Tapi kita harus tetap berkolaborasi dan saling menguntungkan. Kita harus mengesampingkan masa lalu dan fokus untuk masa depan. Bukan begitu, Bapak Wijaya? Iya, Bu Wiri. Saya juga berharap demikian. Semoga saja proyek ini bisa berjalan lancar. Dan syukur-syukur kalau setelah proyek ini selesai, kita bisa kerjasama lagi dengan proyek yang lain. Gitu. Oke, karena meeting udah selesai, saya pamit duluan. Baik. Ayo Danti, kita kembali ke kantor. Ibu duluan aja. Saya mau jalan sama Galvin. Right, Vin? Iya. Oke, kalau gitu saya permisi. Oke, coba tinggal dulu. Dan ya, tinggal dulu. Iya, Pak. Ya ampun, kamu tuh gimana sih? Ngapain sih lari-lari? Ini tuh bukan taman ya, bukan tempat main-main. Jangan bandel makanya, jadi pecah kan kayak gini barangnya. Maafin aku, Tante. Jangan marah ya, jangan kasar sama anak kecil, namanya juga anak kecil, gimana sih? Anak ibu nih, makanya dijagain anaknya. Lari-larian di sini. Nyenggol saya barang jadi pecah, pokoknya ibu harus ganti rugi. Saya nggak mau ganti rugi. Lah, kan Mbak yang jatuhin, kok jadi saya yang ganti rugi sih? Gimana sih? Ya udah nak, ayo kita pulang. Ibu, ini ganti rugi dulu. Wah, bangetan nih. Ya ampun, ini gimana ini Mbak? Sorry ya Besti, gue tuh sekarang kesel banget liat muka Mas Saka. Ya wajar lah Besti, gue ngerti banget kok. Ada tuh yang enggak, sahabat-sahabatnya dia, Tommy sama Bona. Gak ngerti lagi gue sama mereka ya. Gue jadi ikut kesel juga nih sama mereka karena mereka tuh kayak ngebelain Mas Saka terus, Rin. Gak habis pikir kok orang kayak gitu dibelain terus ya. Tapi ya Rin, kayaknya mereka tuh udah mulai sadar. Pas gue ceritain di persidangan tuh Mas Saka gimana. Thank you Besti, lo udah selalu support gue, lo selalu belain gue. Thank you. Iyalah Besti, lo kan sahabat gue. Ya mungkin itu juga kali yang bikin Tommy sama Bona selalu belain Mas Saka. Tommy sama Bona tuh kan udah kayak bestinya Mas Saka. Makanya selalu support, selalu dukung, selalu dibelain. Enggak beda dong Besti. Mas Saka itu jahat dan menurut gue, kejahatan itu nggak pantas dibelain, Rin. Emang Mas Saka tuh sebenarnya ngapain di sana Besti? Gue juga nggak tahu sih, tapi kayaknya dia lagi curhat-curhat gitu sama Bona sama Tommy. Ya paling juga dia lagi cari cara, Rin. Gimana supaya caranya tuh lo nerima dia lagi gitu. Kalau gue lihat-lihat ya, Rin, Mas Saka itu banyak banget akalnya. Kalau misalnya nanti lo terus-terusan gak menangin sidang gimana? Lo bakal nyerah nggak, Rin, buat cerai sama Mas Saka? Saya nggak tahu apa-apa ya. Tadi saya disenggol sama anak kecil, terus akhirnya barangnya jatuh. Jadi bukan salah saya. Saya nggak mau tahu. Yang saya tahu Mbak mecahin barang ini. Dan Mbak harus ganti rugi sebesar 5 juta. Enak aja. Nggak mau. Pokoknya saya nggak mau ganti rugi. Ini bukan salah saya. Kalau ibu mau ganti rugi itu, minta.
sama ibunya anak yang bikin ini pecah. Kalau Mbak nggak mau ganti, saya laporin Mbak ke polisi. Mbak salah. Mbak nggak mau bertanggung jawab. Iya, oke. Ya udah, saya bayar. Tenang aja. Kecil segitu buat saya. Kok dompetnya nggak ada ya? Apa mungkin jatuh? Atau ketinggalan? Aduh, gimana nih? Nyerah. Enggak, Besti. Setelah semua perjuangan gue untuk mengungkap perselingkuhannya Mas Saka sama Dita, gue nggak akan nyerah. Apapun yang terjadi, gue akan maju terus. Mau Mas Saka pakai cara licik apapun, kali ini gue yakin gue bakal menang di persidangan. Ya, lo bener banget, Rin. Gue tuh kalau keinget Mas Saka ya, gue suka kesel sendiri, tau nggak? Gue nggak habis pikir sama Mas Saka. Dia tuh kenapa sih kayak dia mau apa lagi gitu? Dari pernikahan kita tuh apa lagi yang mau diperjuangkan? Udah hancur semuanya, Besti. Gak ada yang bisa diperbaikin. Ya lo bener banget, Rin. Gue juga nggak habis pikir sama Mas Saka. Tapi yang lebih nggak habis pikirnya lagi nih ya, dia tuh pakai cara licik itu loh. Gue nggak ngerti lagi sih sama dia. Oh ya Besti, nanti sore kita jadi ngumpul-ngumpul. Gue kayaknya skip dulu ya. Gue soalnya kayak pengen sendiri dulu gitu deh. Ntar gue juga telepon dokter Dinda deh. Gue udah terlanjur ngajak dia lagi. Gue batalin aja. Gak apa-apa kan? Ya udah, oke, nggak apa-apa. Next time aja ya. Ya. Thank you, Besti. Iya, sama-sama. Kenapa Mbak? Nggak mampu bayar ya? Ya udah kita ke kantor polisi aja yuk. Mbak harus ikut saya. Tunggu. Enak aja, jangan sembarang kalau ngomong ya. Saya itu orang kaya. Ini kecil buat saya bisa bayar kok. Cuman ini dompet saya tuh ketinggalan. Ya Ini saya udah, mau nggak usah telepon- banyak alasan. Tunggu dulu, Ayo. saya mau telepon suami saya. Udah deh, tenang aja, kalau perlu saya bayar 2 kali lipat. Katanya tadi kamu ada meeting habis konseling. Surprise! Aku emang ada meeting siang ini sama Galvin, tapi aku sempetin ke kantor kamu. Karena aku mau kasih kamu ini. Makasih ya sayang. Sama. Mau beli bunga apa, Pak? Saya mau bunga yang itu dibikin buket yang cantik ya, Mbak. Oh ya, baik, ditunggu sebentar ya, Pak. Mana sih Saka? Ini bunganya ya, Pak. Makasih ya. Oh, kerjain gitu aja lama banget sih. Lelet deh. Ya mau gimana lagi, Bu? Kalau ngurusin dokumen gini ini bukan kalian saya, Bu. Ibu bisa nggak sih kasih saya kerjaan yang lain daripada saya harus ngurusin dokumen seperti ini, Bu? Banyak gaya kamu. Emang kamu bisa apaan? Itu aja nggak becus. Saya serius, Bu. Mendingan Ibu kasih saya kerjaan mata-matain seseorang, membuka rahasia seseorang, itu baru saya bisa kerjakan, Bu. Daripada saya harus ngerjain dokumen seperti ini, Bu. Emang kamu siapa? Kamu agent? Atau apa? Ih, kamu tuh aneh-aneh aja punya kerjaan. Serius ini, Bu.
Mendingan saya cari kerjaan untuk buka aib orang, mata-mata orang, daripada saya harus ngerjain ini, Bu. Mata-matain. Gimana kalau saya minta tolong nyelidikin sesuatu? Bisa? Boleh? Oke. Kamu cari tahu gimana hubungan Ariana sama Galvin. Soalnya saya curiga mereka itu suka ketemuan diam-diam. Dan tugas kamu cari tahu hubungan mereka itu lebih apa gimana. Bisa? Paham? Paham, Bu. Good. Saya boleh permisi? Kerjain dulu ini. Ya. Nanti setelah ini saya kerjain dulu. Saya permisi dulu. Bu, ini udah saya transfer ya untuk ganti ruginya. Yaudah, makasih banyak ya Pak. Minta maaf atas kejadian tadi. Maaf ya Mbak ya. Permisi. Sama-sama, Bu. Aku tuh kesel banget tau gak sama Saka. Dari tadi aku teleponin sama dia nggak diangkat sama sekali. Padahal aku lagi butuh dia banget. Kamu bayangin deh, tadi kalau aku nggak bisa ganti rugi, aku mau dilaporin ke kantor polisi. Sayang, ya udahlah. Masalahnya kan udah beres. Apalagi? Ya iya sih, tapi kan ini semua masalah beres juga karena kamu. Kamu yang udah bantuin aku. Makasih ya. Sama-sama sayang. Ya udah sayang, daripada kamu marah-marah, mending kita jalan-jalan. Tadi makanannya lumayan enak ya? Iya, lumayan lah. Oh ya? Bagaimana hubungan kamu dengan Selin? Not so good. Not so good. Ada apa lagi nih? Kayaknya ada sesuatu yang baru. Kadang tuh saya bingung cara ngadepin pasangan yang selalu cemburuan. Saya sudah berusaha menjelaskan segala hal, tapi ya sebenarnya itu semua hanya salah paham. Iya, saya juga bisa ngerti sih. Kadang-kadang Riri juga suka cemburuan parah. Padahal saya udah buktiin ke dia sama perasaan saya ini. Tapi apa yang saya lakukan semuanya itu hanya sia-sia. Perempuan itu hanya akan menganggap kita serius dengan satu hal. Apa tuh? Lamar dia. Cuma dengan cara itu, ada kepastian dari Anda untuk Selin. Kalau Anda dan Selin udah siap, kenapa enggak? Ya kan? Pedro. Pedro, bangun Pedro. Bangun Ih, awas loh, nanti kamu ketiduran mau jemput Non Arin itu loh. Bangun. Masih lama Non Arin pulangnya baru jam berapa ini? Udah tenang aja. Masalahnya kalau kamu tidur itu kamu tuh udah nggak inget waktu. Ayo cepetan bangun. Bangun nggak? Pedro, Iya, bangun. Bentar lagi, bentar. Duh, siapa ya? Duh, gimana kalau penagih hutang itu ya? Yang kayak Non Arin ceritain tadi yang datang ke sini itu. Duh, Pedro.
tidur lagi. Pedro, temenin aku yuk, buka pintu yuk. Pedro. Ya ampun, Nyong, buka pintu aja mau ditemenin, manja banget sendiri aja dia. Oh ya udah. Kalau nggak mau nemenin aku buka pintu sama aja dengan tidak dapat jatah makan, terserah. Bangun itu loh. Ini udah bangun. Bangunnya pakai melek-melek matanya. Meleknya yang natural, bukan melotot. Melek biasa melek. Banyak banget aturannya. Itu cakep. Ayo temenin. Ayo cepetan, itu orangnya udah gedor-gedor itu loh. Berisik banget. Ya sebentar, tunggu. Cepet bilang dulu tunggu lagi. Ayo cepetan, kamu duluan. Tunggu temenin. Tunggu, iya sabar. Siapa tuh? Siapa? Gimana kondisinya? Baik. Saya baik-baik aja. Non Arinnya belum pulang. Ini Mas Saka ngapain ya di sini? Aduh, maaf ya Mas Saka. Ini kan Non Arin itu nggak suka kalau Mas Saka kesini. Maaf ya. Saya ngerti kok, Bi. Oh iya. Buat Ai. Saya nitip buat Ariana. Boleh ya? Ya, mudah-mudahan Ariana terima. Iya, Su. Saya permisi ya. Bias, Pedro. Mari. Ya, Su. Hati-hati, Su. Suhu Ai masih romantis aja sama Non Arin. Bukan itu. Laki-laki itu kalau melakukan kesalahan pasti jadi sikapnya manis, walau sia-sia. Oke, masuk. Ayo, Kalau menurut saya ya, pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah. Karena saya nggak akan pernah mau main-main dalam hubungan pernikahan. Karena saya ini salah satu korban pernikahan dari kedua orang tua saya yang gagal. Halo, Din. Halo, Sak. Kamu lagi sibuk gak? Aku mau ngajakin kamu ngopi nih. Sekalian balas budi karena kamu udah nolong aku. Din, harusnya aku loh yang traktir kamu. Karena kan kemarin Dita ngomongnya nggak enak banget di depan kamu. Aku yang traktir kamu ya? Enggak apa-apa kok. Kan juga salah aku juga kemarin. Ya udah oke, nanti kalau kamu kerjanya udah beres, kita ketemu kabarin aja. Oke. See you. Oke, see you. Saka. Mbak Riri? Sak, aku nggak tahu ya gimana caranya aku bilang. Cuman aku kecewa banget sama kamu. Aku bantuin kamu banyak, tapi kenapa kamu semudah itu sih bawa-bawa Mas Galvin dalam kasus perceraian kemarin? Kamu nggak tahu diri banget, tau nggak sih, Sak? Aku bantuin kamu banyak, tapi kamu balas aku kayak gini. Kayaknya emang lagi musim nih manggil aku orang yang nggak tahu diri. Tapi kan Mbak Riri, maaf ya Mbak. Yang punya ide itu pengacara yang Mbak Riri kasih. Pak Dimas Abbas, dia yang punya ide itu Mbak. Ya kalau sampai Mbak Riri atau Mas Galvin jadi tersudut ya, saya bisa apa Mbak? Mungkin memang cuma itu caranya untuk ngelawan di persidangan cerai sama Ariana. Mungkin itu memang harus dilakukan Mbak. Ya udahlah, semuanya udah terlanjur. Intinya aku nggak mau masalah ini kemana-mana.
Aku nggak mau semuanya ini sia-sia, Sak. Aku udah berkorban banyak. Banyak, Saka. Termasuk Mas Galvin yang sampai detik ini terseret-seret bantuin Ariana ngurusin perceraian kalian. Ya aku nggak suka. Pokoknya intinya kamu harus tetap mempertahankan pernikahan ini dan kamu berhasil balik sama Ariana. Itu aja. Iya Mbak Riri, tapi kan sekarang aku cuma bisa ngulur waktu. Dan aku yakin Ariana nggak akan tinggal diem, Mbak. Sambil aku ngulur waktu, gimana caranya aku bisa cairin hatinya Ariana lagi. Gimana kalau kamu pakai cara gugatan harta gono gini ke Ariana? Itu kayaknya berlebihan deh, Mbak Riri. Iya nggak berlebihan dong, kita coba aja. Kamu bisa bikin surat keterangan palsu dan kebohongan kamu yang kemarin aja semudah itu bikin kita semua percaya. Ya aku yakin sih dengan hal ini proses perceraian kamu bisa sedikit lebih lama. Emang ada cara lain ya? Ya udahlah, Sak, gini aja deh. Lebih baik nanti kamu diskusi sama Pak Dimas. Kamu diskusi cara apa yang bisa memperlama proses perceraian ini ya. Siapa tahu beliau ada ide lain. Kamu mau apa, sayang? Boleh, abis itu ntar kita shopping. Oke? Hai, Dit. Habis dari mana? Dari sana. Duluan ya. Ya. Duh, gue tadi harusnya bilang kali ya kalau mau ketemuan sama Saka. Cak, sorry banget ya. Lo lama ya nungguin gue ya? Gue tadi banyak kerjaan soalnya, jadi mau nggak mau gue harus beresin satu-satu. Ya, nggak apa-apa. Oh ya, Sel. Gue mau ngajakin lo ke suatu tempat. Gue yakin pasti lo suka banget sama tempatnya. Mau nggak? Bukan tempat aneh-aneh kan? Ya enggak lah. Kan lo juga pasti tahu kok. Yuk. Yaudah deh, boleh. Lagian juga kan gue numpang sama lo. Kalau gue nggak mau, nanti lo turunin gue di tengah jalan gimana? Kan gue udah culik gimana? Yuk. Yuk. Bias. Bibi. Ya, Non? Gimana rumah hari ini? Aman? Aman, Non. Tapi... sebentar, Non ya. Ada yang mau Bibi ambil sebentar. Nih, Non. Tadi ada tamu yang nitipin ini buat Non. Andai saja tiap kelopak bunga ini bisa mewakilkan kata maaf dariku, akan aku kirimkan bunga sebanyak apapun yang kamu mau, hingga kamu bisa memaafkan aku. Saka. Aduh, maaf ya, Non. Bibi nggak bisa nolak. Non pasti nggak suka ya. Ini buat Bibi aja deh. Ya terserah mau Bibi apain.
Ya non, Bibi bawa keluar ya? Ya terserah, dibakar, dibuang atau diapain. Iya, sini. Ini apa, Din? Itu teh Jepang. Bagus banget buat kesehatan. Aku tuh dikirimin banyak banget sama teman aku, tapi karena kebanyakan makanya aku kasih ke kamu. Makasih ya. Sama aku mau say thanks sama kamu. Sumpah aku benar-benar malu banget. Aku panik. Makanya aku akhirnya jadi nelfon kamu. Aku nggak tahu mau hubungin siapa. Apa-apa nggak apa. Tapi sekarang gimana? Udah baik-baik aja kan? Baik-baik aja kok. Suami aku lagi keluar kota. Maaf ya, Din. Aku bukan mau lancang, bukan mau sok ikut campur urusan kamu, bukan. Tapi kok kamu masih bisa mau sama suami kamu yang notabene-nya, maaf ya, kamu dikasarin lah sama suami kamu. Mudah-mudahan mediasi ini lancar dan kita nggak jadi berpisah ya. Aku berharap banget. Kami juga memiliki bukti bahwa penggugat juga ada pernah menjalin hubungan dengan pria lain selain daripada tergugat yang mulia. Aku pikir proses perceraian ini bakal gampang. Tapi ternyata sikap Masaka benar-benar bikin rumit semuanya. Aku harus kuat. Semangat, Rin. Ya, karena aku cinta sama dia. Ya memang sih benar kata orang kalau cinta itu buta. Cinta itu bikin orang lain jadi bodoh. Ya. Pas pacaran tuh, suami aku tuh support aku banget. Support aku banget. Bahkan lebih dari orang tua aku. Sampai pada akhirnya aku bermimpi buat nikah dan hidup bahagia sama dia. Tapi setelah nikah, semua berubah drastis. Ya nggak tahu apakah emang dia yang berubah atau emang akunya aja yang belum benar-benar kenal sama dia. Tapi udahlah ya. Sekarang kayaknya kita nggak perlu bahas suami kamu. Kita senang-senang aja, Din. Kita ngobrol. Kamu pantas kok buat bahagia, Din. Pedro. Tidur ya? Lo kok bisa berdiri? Pedro. Hidi, kamu jagain rumah apa tidur sih? Bukan ini, jagain ini, tadi miring. Saya beresin. Lah ya kalau kamu senderin ini tambah miring, gimana sih? Tuh, mau dikemanain bunga? Aku juga bingung nih kembangnya mau diapain ya? Mau tak buang aja kan? Jangan, ini bunga bagus, jangan dibuang. Buat ayah aja. Emang kembangnya mau diapain sama kamu, Pedro? Ini mau Ai kirim buat istri-istri Ai. Ini bisa dibagi dua nih. Satu buat di Arab, satu buat di Korea. Lah ya layu toh, Pedro. Emang kamu pikir istri kamu rumahnya di mana? Di sebelah rumahnya Non Arin? Iya. Ya juga ya. Ya gimana sih kamu? Ya aneh deh. Gimana ya? Ada ide? Kecuali nih ya ide aku.
Kamu fotoin, kamu kirim fotonya itu bisa. Sini, ini tak buang aja. Jenius. Suka dia mau. Baru tahu kamu aku jenius. Ya kan sini tak buang. Jangan dong, jangan dibuang. Terima kasih atas ide cemerlangmu. Saya akan bikin kayak di video-video di sosmed yang seolah-olah tuh Ayah langsung ngasih gitu, padahal dari video. Oke? Bantuin Ayah, oke? Iya, iya. Sin, lo tau gak? Di sini tuh tempat yang selalu gue datangin kalau gue di saat lagi galau, sedih. Itu bisa betah banget di sini berlama-lama sambil gue nikmatin langit. Gue gak nyangka sih, orang yang kelihatan sangar kayak lo gini ternyata punya sisi yang sentimental juga ya. Tapi gue senang. Gue bisa tahu satu sisi dari lo yang mungkin orang gak tahu, dan mungkin orang ngiranya lo tuh orang yang gak baik. Cok. Bintang jatuh, Cok. Ayo kita make wish. Apaan sih? Lu mau minta apaan sih? Gue berharap semoga gue bisa ketemu sama Prince Charming gue. Dan bisa hidup bahagia sama dia tanpa drama. Kalau lo apa? Kalau gue berharap semoga cinta gue diterima sama seseorang. Rupanya gebetan, Cok. Kok lo gak cerita sih sama gue? Siapa orangnya? Kasih tau dong. Lo, Sin. Oh iya, Sak. Tadi tuh aku ketemu sama Dita. Tapi aku minta maaf ya sebelumnya. Aku takut kalau misalkan Dita salah paham lagi soal kita. Tapi tadi aku nggak bilang sih sama Dita kalau aku mau ketemu sama kamu. Ya. Dita memang lagi apa ya? Lagi nggak stabil kayaknya. Mungkin karena hormon selama dia kehamilan ini jadi gitu kali. Oh, jadi Dita hamil? Saka congrats ya. Bentar lagi kamu jadi ayah. Happy banget dong kamu sekarang. Kenapa? Kok kamu kayak nggak excited gitu sih? Seneng kok. Senang. Mungkin kan lagi banyak masalah kali ya, lagi ada masalah ini, masalah itu, dan Tadi aku udah cerita nih sama kamu dan udah lumayan lega. Ini sekarang gantian kamu yang cerita sama aku. Kenapa?
Intinya sih, sekarang aku udah nggak bisa kerja lagi di perusahaan papinya Ariana. Jadi secepat mungkin aku harus dapat kerjaan yang baru. Tapi masih take time sih. Sampai sekarang belum ada. Ya udah kalau misalkan kayak gitu, aku nanti coba kenalin kamu deh sama seseorang. Kenalin gimana maksudnya? Senang bisa bekerja sama dengan Anda. Baik, saya permisi dulu ya. Terima kasih, Pak. Dante, saya senang melihat kemampuan kamu yang semakin hari semakin meningkat. Dan kamu juga sudah bisa membagi waktu antara Kusuma Group dengan perusahaan kita sendiri. Ya, sudah semestinya saya melakukan semua itu kan, Bu. Sebentar ya, Ibu angkat telepon dulu. Ya. Perempuan itu hanya akan menganggap kita serius dengan satu hal. Apa tuh? Lamar dia. Cuma dengan cara itu. Kalau Anda dan Selin udah siap, kenapa enggak? Apa kamu ada planning untuk melamar seseorang, Dante? Terbalik. Ya, aku Ngelawak nggak- aja. Bukan, aku tuh nggak ngerti, ini susah. Mas. Dah. Yang bener, yang ikhlas dong. Iya ini, kelas aja cepetan. 1, 2. Lagi dong. Terbalik Ya. dong. Siapin. Ya terus sama bias tadi ngapain? Tahu itu loh, Mas. Ini Mas lagi bikin video yang tren itu. Jadi kayak seolah-olah Ai lagi ngasih bunga gitu ke orang. Padahal nanti pas jadinya itu emang kayak beneran ngasih buat istri-istri Ai yang di luar negeri. Tapi ini loh, Mas, gelap banget. Nggak kelihatan salah mukanya kali ya. Oh iya, ini nggak kelihatan. Mungkin angle-nya kurang bagus nih. Coba ke arah sini deh, majuan sedikit. Coba, Ai. Sini, berdua. Berdua. Nanti adegannya di sini aja. Ngasih bunga kan? Iya. Iya. Ah, bener nih. Udah ada sutradaranya. Bias. Pedro. Bi. Kemana sih? Kok sepi banget? Emang susah itu. Kayaknya modelnya tuh yang salah loh, Mas. Ganteng tuh mukanya tekuuk kayak gitu. Rame. Enggak, kok bisa. Gini, Coba. video ya. Tahu nggak? Itu diambil gini. Alah. Non Ari. Hai, ini ada apa sih? Kok rame-rame? Ini Non lagi bikin konten. Non Ari mungkin bisa bantu. Kalau boleh ini buat kirim ke istri-istri Ai Non. Nggak apa-apa, saya ambil. Bercanda nih anak nih. Lo bercanda kan pasti kan? Lo kan suka banget bercandain gue kayak gitu. Nggak lucu, Cok, sumpah. Cok. Saat lo tadi minta gue make a wish, hal yang pertama yang tersirat di benak gue adalah semoga seseorang yang berdiri di depan gue sekarang bisa menerima pernyataan cinta gue, Sil.
Ya, jadi aku lumayan punya beberapa relasi dari mantan pasien aku. Nah, kebetulan kalau misalkan mereka ada kerjaan, aku bisa hubungin ke kamu. Jangan, kamu udah terlalu baik, jangan. Aku nanti makin gak enak hati sama kamu. Enggak, Sak. Nggak apa-apa. Kamu juga udah baik banget sama aku. Kamu udah nolong aku kemarin, sekarang udah dengerin cerita aku. Gak seberapa kok, Din. Nggak apa-apa, Sak. Mau ya? Makasih ya, Din. Thank you. Thank you. Orang belum, kan baru aku mau nawarin. Iya sih, cuman maksud aku itu kan salah satu niat baik kamu. Aku hargain banget. Thank you. Iya, ya. It's okay. Iya, Bu. Apa ada masalah? Enggak. Saya cuma mau kasih saran aja. Sebaiknya kamu sebelum memutuskan segala sesuatu, pikir dulu. Daripada nanti kamu menyesal. Ibu nggak perlu ikut campur. Karena walaupun saya menikah nanti, saya nggak perlu restu dari ibu. Jadi ibu nggak perlu repot-repot nasihatin saya. Satu, dua, tiga. Gitu ya. Ngasih. Kebalik dong. Oh, iya. Masa bunganya nggak gimana sih? Bener kan, Ayo, ayo. Satu, dua, kayak ngasih. Bentar, Pedro. Tahan, Pedro. Tahan. Maaf. Kok kayak suaranya Mas Calvin sama Mariana ya? Ih, so cute. Nah, oke, Pedro. Sip. Bahagia banget dengernya. Apa kalau mereka hidup bersama-sama di masa depan? Sebahagia itu ya? Sil. Kita balik aja yuk. Gak enak lama-lama sini, nanti takutnya lo masuk angin. Cok. Janji jangan bikin gue sedih ya. Iya. Gue janji. Gue gak akan biarin lo sedih. Kalaupun lo sedih, gue gak akan biarin lo sedih sendirian.
Biar aku anterin kamu sampai rumah ya. Enggak usah, aku naik taksi aja. Gak enak juga udah malam kayak gini, nanti jadi omongan orang. Ya, Din. Makasih banyak ya kamu bantuin aku, bukan cuma kesehatan, tapi sampai kerjaan juga kamu bantuin. Makasih banyak. Santai, Sak. Ya udah, nanti kita lanjut omongin kerjaan pas di rumah kamu aja ya. Biar Dita juga nggak mikir macem-macem. Oke. Oh ya, sekalian aja Dita ajak saudaranya. Saudaranya? Iya, jadi tadi aku tuh ngeliat Dita sama laki-laki. Terus ya akrab sih mereka. Saudaranya nggak sih? Kayak saudaranya deh. Ini dia nih, baru oke. Nggak kayak you. Udah untung diidein sama aku, udah gitu udah bayar lagi. Alah. Non, Bibi pamit ya, mau ke dalam dulu sebentar. Mari Mas Ganteng. Iya, Bi. Bagus kan tapi ya? Bagus banget, Non. Makasih ya. Mas Galvin, makasih. Iya, Ayo juga masuk ya. Ya. Hai. Arin, aku mau minta maaf ya. Waktu di depan kantor kamu, aku terprovokasi sama Saka, jadinya kita ribut. Maaf banget, aku nggak ada maksud untuk kayak gitu. Ya, harusnya memang kamu bisa bersikap lebih dewasa sih. Ya, aku minta maaf ya. Nggak apa-apa. Aku juga punya salah kok sama kamu. Aku juga minta maaf. Karena kemarin di persidangan Masaka nunjukin bukti-bukti itu, kamu jadi keseret, kebawa sama masalah. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Aku baik-baik aja sih. Iya, ya namanya juga Saka ya. Oh ya, Rina, aku mau nanya soal... Mbak Riri? Hai, Mas. Ini gue lihat-lihat ya. Yuna masih belum mau nutup kafe. Padahal udah lewat jamnya. Aduh, gimana ya? Ini Saka udah TW ke rumah lagi. Kita harus gimana? Tapi lo ingat ya, jangan sampai Yuna tahu kalau kita mau ketemu Saka. Bisa ngamuk, nah. Iya, itu gue ngerti, Bon. Apa kita balik duluan aja ya? Ini kan kita udah ada anak magang yang baru nih. Mereka pasti bisa lah handle cafe, Bon. Paling sejaman lagi udah pada balik semua nih orang-orang. Anak magang ya? Iya bener-bener. Yaudah kalau gitu kita balik pelan-pelan. Mau kemana? Itu plafon. Oh, bocor. Ini yang lo bilang semalam bocor. Oh iya, seharusnya udah dibenerin nih. Bocor, Yun. Bocor, Yun. Ini bocor, Yun. Kalian nggak lihat masih pada rame di sini? Manggung lagi? Iya. Iya, manggung. Ayo. Manggung. Bisa yuk. Kayak alasan deh. Mau tanya apa ke Ariana? Ayo, Mas. Mau tanya apa ke Ariana? Aku pengen tahu. Mungkin Galvin mau nanya soal... Mas, ayo dong. Aku janji deh, aku nggak akan marah. Aku pengen denger. Kamu mau tanya apa ke Ariana? Ya, ini aku mau nanya soal gugatan cerainya Ariana. Gimana kalau nanti di pengadilan ternyata gugatannya ditolak? Terus
Arin akan ngelakuin apa gitu. Itu aja sih. Suamiku memang terlalu perhatian Rin sama kamu. Sampai pengen tahu masalah sedalam ini. Sorry ya. Aku... Maaf ya, Rin. Ya, pulang ya. Aduh, luar biasa banget sih. Akhirnya jadian juga ya. Kalian tuh emang pasangan yang cocok. Karena kalian sama-sama suka ngurusin urusan orang. Pas. Sayang, kayaknya ada aroma-aroma iri dengki nggak sih di sini? Ya wajar lah, karena kan kisah cintanya dia tuh lagi menyedihkan ya. Makanya cuma bisa komentarin kisah cinta orang lain. Kasian gue sama lo. Yang biasanya berduaan sama pacarnya sekarang kemana-mana sendiri. Karena pacar lo sekarang lagi sibuk sama cewek lain yang lebih-lebih dari lo. Lebih cantik, lebih segalanya, lebih berpendidikan. Kasian banget. Ya sayang yuk, kita pergi dari sini. Sisil. Justru gue kasihan, Sil. Lo punya pasangan yang kayak Coki. Pasangan yang serasi. Apa sih? Kamu ngapain sih ngomong kayak gitu ke Ariana? Ya Mas Gavin ngapain pakai nanya-nanya gitu ke Ariana? Ngapain, Mas? Ya aku cuma khawatir aja. Kemarin kan dia terguncang dengan keadaan ini. Mungkin aja aku bisa bantu. Bisa nggak perhatiannya Mas Gavin itu kasih ke aku? Setengahnya deh. Atau seperempatnya. Atau sekecil ini aja kasih ke Riri. Riri terima kok. Maksud kamu apa? Maksud Riri. Pernah nggak Mas Gavin sekali aja tanya tentang perasaan Riri? Kabar Riri sekarang. Pernah nggak Mas Gavin nanya kayak gitu ke Riri? Pernah nggak? Mas. Mereka belum sampai sih. Masih di jalan ya. Di jalan mungkin. Iya, jadi tadi aku tuh ngeliat Dita sama laki-laki. Terus ya akrab sih mereka. Saudaranya nggak sih? Kayak saudaranya deh. Dinda bilang Dita jalan sama saudaranya. Dita kan nggak punya saudara di Jakarta. Sama siapa tuh Dita? Halo Pedro. Halo Suhu. Suhu maaf ya Suhu. Saya bukannya maksud kayak bagaimana-bagaimana. Cuman itu bunganya soalnya nggak mau diterima sama Nonarin. Jadi saya pakai aja Suhu. Ya, nggak apa-apa. Saya senang kok. Seenggaknya bunganya bisa bermanfaat buat kamu. Makasih ya Suhu. Kamu ngerekam itu dibantu sama siapa? Itu tadi dibantuin sama Yasmin, terus sama Mas Galvin sama Non Arin. Halo? Halo? Su?
sekarang kita resmi pacaran? Harusnya gitu sih. Tapi kalau kamu mau hari yang lain, juga nggak apa-apa kok. Kok gitu? Iya, kita pacaran. Jangan ngambek gitu dong. Tercantiknya hilang. Ya udah. Kalau gitu, aku boleh nggak nginep? Enak aja. Baru juga jadian, mau pikir gue cewek apaan? Iya, ya maaf. Ya udah kalau gitu, aku balik dulu ya. Sweet dream. Hati-hati ya. Karena kita tetanggaan ya. Tapi aku takut kangen sih. Masa sih? Sisir punya pacar. Sorry ya, Sak. Kita jadi malam banget baliknya. Nggak apa-apa. Ya tadi kebetulan kafe lagi rame, jadi kita belum bisa balik cepet. Oke. Gue malam ini boleh nginep di sini kan? Ya lo kayak ngomong sama siapa aja boleh lah. Ya nggak, Tom? Iya boleh, tapi lo udah bilang sama Dita belum kalau lo mau nginep di sini? Ay, salah ngomong gak ya, Nyong? Soalnya tuh tadi suhu semangat, terus tiba-tiba langsung diem. Lo ya kamu itu loh udah tahu hubungannya Non Arin sama Masaka lagi nggak beres. Kamu nambah-nambahin keruh itu loh. Malah bingung sendiri kan sekarang. Udah aku mau beresin dapur. Kenapa sih? Ini aku nggak apa-apa nginep di sini. Kalau Saka ntar pulang gimana ya? Enggak kok. Nih, bener kan? Saka tuh tadi chat aku kalau dia bilang dia tuh nggak pulang malam ini. Kemana dia? Aku juga nggak tahu. Nah, biarin aja. Aku tuh udah nggak peduli tahu sama dia. Aku masih kesel sama dia gara-gara dia tuh nggak angkat telepon aku. Dia reject telepon aku. Kayaknya dia udah nggak peduli deh sama aku. Ya udahlah, biarin aja. Yang penting di sini ada kamu yang selalu peduli sama aku. Dit, tapi itu kamu harus bersikap peduli sama Saka. Supaya dia tuh nggak curiga tentang rencana kita berdua. Iya juga sih. Oke. Kalau gitu aku bakal tanya Saka nanti sekarang dia ada di mana. Oke. Yang penting aku mau sekarang kita ngabisin waktu berdua. Bon, Tom, lo tau gak sih? Gue tiba-tiba tadi di rumah disamperin orang dan dia bilang gue ini ngutang sama perusahaan mereka. Padahal gue gak pernah. Hah? Penagih utang? Emangnya lo lagi ngutang apa, Sak? Gue gak ngutang sama sekali. Makanya gue bingung. Dan lo tahu nggak berapa angka yang gue hutangin menurut mereka? Berapa? Emang berapa? 10 miliar. Hah? 10 M? Makanya gue bingung banget ini. Masalah gue belum beres, udah ada lagi masalah yang baru. Dan gue penasaran ini siapa orang yang mengatasnamakan nama gue. Kok bisa sampai masuk ke perusahaan tersebut? 10 miliar, Bon. Ini mungkin penipuan, Sak. Soalnya gue juga pernah didatengin. Jadi tiba-tiba ada orang datang ke sini, terus minta uang 100 juta ke gue. Mungkin itu penipuan. Tapi kalau ini perusahaannya itu perusahaan beneran. Dan nama gue tuh terregistrasi di sistem mereka. 10 miliar. Duit dari mana gue buat bayar 10 miliar?
Mungkin ini saatnya lo diminta buat introspeksi diri. Introspeksi atas apa yang udah lo lakuin ke Aryana. Bisa jadi ini karma buat lo, Sat. Apa iya ya, aku kurang perhatian sama Riri? Oh my god. Gak usah pakai gitu, kaget itu loh. Maaf non, ini video yang semalam kita buat non. Randy, video yang bunga-bunga itu tadi malam. Oh iya. Mana? Nih tuh. Oh, dia nggak tahu aja ya bunganya minjem ya padahal. Makasih ya non. Ini pada komen nih, lihat tuh. Pada bilang I romantis dan siap jadi istri-istri I lagi. Lebay tuh non klub dia. Seneng banget. Udah jangan senang-senang gitu loh, non Arinya udah nungguin. Siapin mobilnya. Ah jangan galak-galak. Nggak ada yang galak ih. Non, udah siap berangkat? Cepat. Jangan cemburu. Enggak, dia. Ya udah, Arin berangkat ya, Bi. Ya. Hati-hati ya, Non. Ya, Bi. Pedro. Ada. Ayo, Badru. Hai. Mau ngapain lagi kamu kesini? Saya udah bilang sama kamu, saya nggak akan pernah mau ketemu lagi sama kamu. Emang belum cukup ya? Apa yang kemarin kamu lakuin sama saya di persidangan? Kamu mau nuduh saya selingkuh sama siapa lagi sekarang? Enggak. Kalau kamu dengerin dulu. Dan aku kesini mau bilang sama kamu, aku percaya sama kamu 100%, Rin. Itu semua perbuatan pengacara kamu, kenapa kamu nggak nolak? Karena aku nggak mau pisah sama kamu. Enggak, bukan karena itu kamu mau mempermalukan aku di depan semua orang. Nggak ada, Rin. Sama sekali aku nggak kepikiran. Udah, aku nggak peduli. Aku nggak kepikiran buat bikin kamu. Kamu terganggu, Rin. Hari ini kita ada meeting. Kamu jangan lupa siapkan semua bahannya ya. Ibu tenang aja. Saya ingat kok. Dan ibu jangan memperlakukan saya seperti anak kecil lagi. Saya melakukan ini hanya untuk memastikan agar kamu melakukan yang terbaik
dan kamu bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Lo nggak usah ikut campur ya. Ini masalah gue sama Ariana, ya. Dan gue nggak butuh ada lo di sini. Gue nggak butuh ada orang ketiga. Udah, Vin, nggak apa-apa. Aku bisa kok handle ini semua sendiri. Kamu yakin, Rin? Iya, yakin. Udah, sekarang buat apa kamu masih di sini? Aku minta kamu pulang. Saya minta kamu pulang dari sini. Sekarang, pergi. Pergi! Ternyata kamu ada di sini. Ini nggak seperti yang kamu lihat, sayang. Ini Saka ini cuma halusinasi. Dia sengaja ngomong kayak gitu buat ngancurin hubungan kita. Selain video itu, bukti apa lagi yang kamu punya? Dan jangan selama ini kamu sengaja ngikutin saya dari belakang. Nemuin bukti-bukti yang nggak benar kayak Enggak, gitu. enggak. Aku Udah nggak percaya lagi sama Please, kamu. percaya aku. Aku cuma punya video Enggak. itu. Kamu tahu dari mana aku ke tempat Ariana? Oh, dari mana? Astaga, Bona. Lu tuh ya, Dita udah kayak gitu masih aja lu tanggepin. Ini gue yakin pasti mereka lagi berantem nih gara-gara lu dikasih tahu. Benar kan apa yang gue duga? Pasti Galvin ketemu sama Ariana. Benar kan? Feeling aku Galvin akan selalu curi kesempatan buat ketemu sama Ariana. Tapi kayaknya percuma juga kalau saya kasih tahu Bu Wiryo. Bu Wiryo juga nggak akan percaya kan sama saya? Udah, Saka! Ini balasan buat kamu ya, Saka. Berani-beraninya kamu fitnah saya. Saya nggak rela ya. Orang kayak kamu malah menghina dan mempermalukan keluarga saya. Galvin bantuin Ariana buat cerai. Pisah sama Saka. Lo bantuin Saka supaya Saka nggak cerai sama Ariana. Dan bilang ini semua rencana kamu ya? Maaf kalau kamu dibohongin, ya. Aku nggak tahu lagi gimana caranya supaya aku bisa ketemu sama kamu.